Saudara, sejumlah warga di Jawa Barat mengeluhkan status kepesertaan JKN PBI yang tiba-tiba dinonaktifkan sehingga tidak bisa mengakses layanan kesehatan gratis. Kondisi ini tentu menimbulkan kekhawatiran khususnya bagi masyarakat kurang mampu yang selama ini bergantung pada program tersebut. Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun bergerak cepat dengan menyiapkan solusi agar masyarakat tetap mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan meskipun kepesertaan JKN mereka sempat terhenti. Untuk mengetahui langkah konkret yang disiapkan pemerintah daerah, pagi hari ini saudara kami akan berbincang langsung dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, ada Dr. Raden Vini Adiani Dewi MMRS. Selamat pagi Bu, apa kabar? Selamat pagi, Alhamdulillah Tevida sehat. Kabar baik ya Bu ya, Alhamdulillah. Ini hal yang sempat jadi perbincangan, sempat viral juga di masyarakat ya Bu ya, bagaimana JKN PBI masyarakat Jawa Barat juga ini ya Bu ya, sempat nonaktif begitu ya. Ini kita ingin tahu Bu sebetulnya kemarin itu latar belakang adanya penonaktifan JKN PBI ini seperti apa sih Bu? Ya, sebetulnya penonaktifkan PBI JKN itu kemarin latar belakangnya adalah karena sekarang itu digunakan satu data tunggal sosial ekonomi nasional yang sedang disiapkan, yang telah disiapkan dalam hal ini dipimpin oleh Kementerian Kesehatan atau dilaksanakan oleh Kementerian Sosial. Kementerian Sosial. Betul, ya? Jadi oleh Kementerian Sosial data tersebut dipergunakan selain untuk dasar pemberian bantuan sosial, bantuan pemberdayaan kesejahteraan, dan termasuk di dalamnya adalah jaminan kesejahteraan masyarakat yang di dalamnya salah satunya ada BPJS PBI JKN. Gitu. Karena ada pengaturan data gitu ya di Kementerian Sosial. Betul, di mana data ini tidak saja memadankan antara bagaimana kondisi sosial ekonomi dengan data kependudukan. Jadi nanti sudah jelas ya ke depan itu bahwa siapa yang memerlukan bantuan, misalnya bantuan tunai langsung misalnya ya, atau ada bantuan untuk masyarakat dengan kebutuhan pendidikan gratis KIP, kartu KIP gitu ya, atau misalnya kartu dengan harapan keluarga, kan itu ya bermacam-macam ya. Bantuan sosial itu salah satunya adalah BPJS PBI JK gitu. Karena sedang rapih-rapih kita bisa bilang seperti itu ya Bu. Tapi cukup mengejutkan tentunya ya, apalagi bagi masyarakat yang kemudian membutuhkan pelayanan kesehatan, utamanya pelayanan kesehatan gratis ya Bu. Tapi kalau di Jawa Barat sendiri Bu, sebetulnya berapa sih Bu jumlah yang kemarin ini sempat nonaktif PBI JKN ini? Berdasarkan data yang disampaikan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, ada kurang lebih 1.950.000 ya masyarakat Jawa Barat yang tadi sempat dinonaktifkan. Hampir 2 juta masyarakat. Hampir 2 ya. juta, betul. Dari itu Bu, apakah ada data lebih rinci terkait apakah ada masyarakat dari 1.900.000 tersebut yang punya urgensi yang seperti cuci darah mungkin, kanker dan lain sebagainya? Nah kebetulan itu tidak secara jelas ya disampaikan, karena memang yang kita data itu kan tadi ya berawalnya dari kondisi-kondisi ekonomi gitu. Jadi begitu salah satunya misalnya salah satu data yang kita lihat itu misalnya rumahnya milik sendiri apa bukan gitu ya, terus udah itu meninggal apa tidak gitu, atau misalnya di datanya itu awalnya adalah pekerja, kan dengan nomor NIK jadi ketahuan ya. Misalnya yang tadinya bukan tadinya pekerja honorer sekarang jadi ASN misalnya gitu. Nah itu udah langsung otomatis dicoret begitu. Karena ini datanya adalah data yang bersumber dari Kementerian Sosial mungkin ya, bukan Kementerian Kesehatan. Jadi kalau untuk masalah kesehatan memang tidak detail seperti itu ya. Tapi dari tadi Bu, dari penonaktifan PBI JKN, sebetulnya seberapa besar sih pengaruhnya gitu loh untuk masyarakat, dan kelompok masyarakat mana saja sih yang paling rentan gitu dengan kejadian kemarin ini? Jadi kalau kami kesehatan kan tidak melihat berapa jumlah ya, tapi satu orang pun ketika harusnya cuci darah, lalu karena seperti cuci darah, kemoterapi gitu ya, ataupun transfusi pada pasien-pasien talasemia, itu sudah menjadi masalah. Ya, makanya kenapa Pak Gubernur menyampaikan di videonya ya, di dalam Instagram atau YouTube-nya disampaikan bahwa concernnya memang kepada tadi pasien-pasien yang langsung terdampak itu yang melakukan pelayanan kesehatan secara rutin, dan dalam hal ini memang tidak bisa ditunda gitu. Kan kemoterapi sudah ada ininya ya,
Jadwalnya. Betul, jadwalnya. Begitu pula cuci darah, ada yang seminggu 2 kali, seminggu sekali. Terus yang thalassemia mayor dilakukan transfusi ya. Makanya Pak Gubernur memang menanyakan, Bu, mana yang paling terdampak, katanya gitu. Okay. Ya, yang terdampak adalah tadi pasien-pasien terutama kita sebutnya mempunyai penyakit yang memerlukan pelayanan atau penyakit kronis gitu yang terus-menerus gitu ya, harus dilakukan tindak lanjutnya. Jadi mereka begitu terkaget-kaget begitu pas begitu mau ditransfusi, tidak aktif Tidak gitu. aktif, Makanya Pak Gubernur di videonya menyampaikan bahwa dibantu ya, diupayakan terutama pasien-pasien yang tadi mengalami penyakit kronis tersebut. Ya, makanya terutama penyakit tersebut saya sampaikan kemarin di rapat ya yang diselenggarakan bersama Rumah Sakit Puskesmas dan Dinas Kesehatan, bahwa kalau bisa yang 3 penyakit itu tuh katakanlah ditelepon gitu, supaya jangan sampai mereka begitu mau mendapatkan layanan nggak bisa dan tidak tahu informasi. Betul. Jadi kemarin ya alhamdulillah begitu ya, bersama dengan Bapeda kemarin hadir di rapat itu. Jadi Pak Gubnya gercep, kita juga harus gercep. Jadi kemarin langsung rapat dengan Bapeda, dengan BPJS, dengan Dinas Sosial, dengan Biro Kesra, dengan Diskominfo ya, termasuk kami Dinas Kesehatan tadi merumuskan solusi-solusi cepat apa yang bisa kita bantu untuk masyarakat. Nah, solusi-solusi cepat seperti apa? Kita juga ingin tahu bagaimana kondisi dari pelayanan kesehatan bagi warga yang kartunya ini tidak aktif. Tapi kita akan bahas usai jeda ya, Bu ya. Siap. Saudara jangan kemana-mana karena usai jeda kami masih akan kembali. Tetaplah di Sapa Jabar. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Jabar. Bagi Anda yang baru bergabung pagi hari ini, kami masih membahas terkait bagaimana solusi penonaktifan JKN PBI. Tentunya masih bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, ada Dr. Raden Vini Adiani Dewi. Ibu, kita tadi sudah bahas ya bagaimana latar belakang dari adanya, kita bisa bilang kasus kemarin begitu ya Bu ya. Tapi tentunya gerak cepat atau gercep ini sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Yang kita ingin tahu selanjutnya, bagaimana kemudian kondisi dari pelayanan kesehatan bagi masyarakat ataupun tadi ya yang dinonaktifkan sementara dari PBI JKN-nya. Ya, jadi setelah kami kemarin mencari solusi ya, tadi dengan bermacam lintas sektor dan OPD di dalam hal ini, ada langkah-langkah yang kami lakukan. Yang pertama adalah pembuatan surat edaran dari Pak Gubernur. Ya, sebetulnya Pak Gubernur memastikan Senin Bu harus sudah terbit katanya gitu ya. Alhamdulillah hari ini selesai dilakukan tanda tangan oleh Pak Gubernur. Lalu yang kedua, kami langsung kemarin kami selesai rapat kurang lebih jam 12 ya, jam 12 siang langsung kami adakan rapat beserta seluruh dinas kesehatan 27 kota kabupaten, seluruh rumah sakit di Jawa Barat dan juga puskesmas ya yang hadir di acara itu untuk tadi membuat satu kebijakan yang sifatnya mempercepat. Ya, di dalam surat edaran itu dinyatakan bahwa ada beberapa solusi cepat yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah segera lakukan reaktivasi. Ya, jadi betul namanya reaktivasi teh. Ini adalah kebijakan Kemensos. Jadi begitu waktu Pak Gubernur heboh itu ya, semua orang akhirnya salah satunya Kemensos juga langsung meng-share cara melakukan reaktivasi. Sebetulnya Teh Vida ini tuh sudah dimulai sejak bulan Juni sebetulnya. Nah, cuman mungkin pada saat itu tadi ya sosialisasi mungkin ya yang agak kurang. Jadi pada saat kemarin salah satu isi surat edaran yang kami lakukan dan kami sosialisasikan di rapat kemarin itu adalah bahwa segera lakukan reaktivasi bagi yang 1.900.000 tadi ya, karena itu sudah kebijakan Kemensos ya. Bagaimana cara mempermudahnya? Kalau dulu kan gini ya Teh, begitu peserta yang bikin heboh ya, viral itu adalah peserta datang ke Pasienkes misalnya, mau cuci darah. Bu, tidak aktif, coba ke Dinsos kan gitu ya. Pergi ke Dinsos, terus nanti kata Dinsos harus bawa ya surat keterangan, lagi sakit, balik lagi ke Pasienkes. Nah itu yang kita potong. Bahwa ketika diketemukan nonaktif, maka puskesmas, rumah sakit itu harus memberikan surat keterangan dirawat atau surat keterangan sakitnya apa.
Oke. Jadi biar nggak bolak-balik gitu Teh. Jadi kebijakan itu sudah disampaikan kepada seluruh pasienkes di Jawa Barat, sehingga itu tidak akan membuat masyarakat seperti diombang-ambing begitu ya. Jadi begitu tahu itu reaktivasi, puskesmas, rumah sakit sudah harus menyiapkan format, langsung diisi Data-data ya, yang diperlukan data-data ya. betul. Salah satunya adalah nama, NIK, jangan lupa ya, karena NIK sangat menentukan, karena tadi kan DTSN itu awalnya dari NIK ya. Nama, NIK, diagnosanya apa, ya, keterangan surat dirawat tersebut, bila perlu kalau ada sedang dirawat langsung bawa ke Dinsos. Nah di hari itu teman-teman Dinsos akan memasukkan ke data yang sudah disiapkan, ya. Nah nanti data itulah yang akan diperbaharui, ya, secepat apa teman-teman di Dinsos memasukkan, secepat itu maka langsung aktif lagi. Hari itu juga. Hari itu juga. Oke, Jadi baik. tergantung tadi memasukkannya ya, mungkin makanya kalau numpuk ya berarti kan makin lama begitu ya. Nah semoga sih teman-teman secara bertahap memasukkannya, makanya kenapa memang diharapkan kita sampaikan didahulukan bagi masyarakat yang tadi Punya memerlukan penyakit-penyakit yang tadi ya, memerlukan perawatan yang terus menerus ya, untuk gagal ginjal yang cuci darah tadi, kanker yang kemoterapi ya, termasuk talasemia mayor yang memerlukan transfusi. Ibu 1.900.000 datanya. Itu adalah seluruh peserta JKN PBI di Jawa Barat, jumlahnya memang segitu, atau itu hanya beberapa atau sebagian? Kalau memang jumlahnya segitu. Jumlahnya berarti yang seluruhnya ternonaktifkan ya kemarin? Oh enggak, kalau peserta kita lebih dari itu. Oh lebih dari itu. Mohon Oke, ya. baik, Jadi baik. yang peserta kita, aduh mohon maaf, tepatnya sekitar 7 juta kalau tidak 7 salah. juta. Ya, Oke, baik. Nah yang dinonaktifkannya sekitar 1.900.000. Yang tadi Ibu juga sempat menyinggung bagaimana reaktivasi ini sebetulnya adalah sudah diinformasikan sejak bulan Juni ya Bu. betul. Ya? Itu maksudnya bagi mereka yang 1,9 ini atau untuk seluruh peserta dari JKN PBI ya Bu? Yang dinonaktifkan karena DTSN ini. Oke, berarti tadi ya Bu ya. Betul. Oke, sosialisasinya tapi ternyata belum terlalu sampai saat Betul, itu. iya. Tapi untungnya ada pergerakan cepat ya dengan Iya. tadi bagaimana administrasi disederhanakan begitu ya. Jadi betul. masyarakat dan juga peserta ini bisa lebih baik. Ibu, kalau dari solusi yang disiapkan Pemda tadi selain adanya surat edaran, lalu juga tadi bagaimana di lapangan teman-teman juga membantu agar proses dari reaktivasi ini cepat, apalagi Bu yang kemudian dilakukan? Jadi tadi ya, salah satunya adalah lakukan cepat reaktivasi. Lalu yang kedua, berikan surat keterangan ya supaya mempermudah. Dan yang ketiga, ini bagi peserta yang dalam hal ini mereka itu kan harus dilakukan namanya pembaharuan data 2 kali 3 bulan. Baik. Jadi setelah reaktivasi, terus datanya sedang diperbaiki begitu ya, maka data tersebut mungkin membutuhkan waktu, misalnya KTP-nya belum, atau misalnya tadi keterangan memang tidak punya rumah seperti Secara itu ya. administratif ada yang harus diperbaharui gitu maka ya. apabila menemukan kendala di dalamnya, maka ketika tidak berlaku, pembiayaannya dipindahkan dulu ke Mandiri yang dalam hal ini dibantu oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Oke, baik. Gitu. Oh, baik. Jadi kalau di luar itu masih di dinas sosial yang Betul, kalau meng-backup reaktivasi, pembiayaan. betul. Tapi kalau untuk kasus-kasus seperti ini, yang artinya secara administratif tidak bisa di-backup oleh Kementerian Sosial, disitulah pemerintah Provinsi Jawa Barat hadir begitu ya. Ini menarik sekali Bu, bagaimana solusi cepat, tanggapan cepat ini dilakukan. Kita akan bahas lebih lanjut usai jeda ya Bu ya. Saudara, jangan kemana-mana karena usai jeda kami masih akan kembali. Tetaplah di Sapa Jabar. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Jabar. Bagi Anda yang baru bergabung, bagaimana solusi penonaktifan JKN PBI ini adalah tema yang masih kita bahas bersama dengan Kadinkes Provinsi Jawa Barat, Ibu Dr. Vini Adiani Dewi. Ibu, kita lanjutkan tadi bagaimana kemudian apa sih namanya solusi-solusi ini telah diberikan gitu ya. Tapi kita juga ingin tahu nih Bu, apakah kemudian ada layanan darurat bagi warga yang tiba-tiba sakit namun status JKN-nya ini nonaktif?
Jadi gini, sekali lagi, kalau yang masuk kepada 1.900.000 ya, itu sudah diharapkan melakukan reaktivasi. Itu syarat Itu yang syaratnya. paling harus Betul, dilakukan karena ya. ya betul. Jadi tapi kalau misalnya nih teman-teman sekalian di lapangan ya, ternyata ada beberapa kendala, maka kami nih di tim Dinas Kesehatan punya namanya tim reaksi cepat. Ya, tim reaksi cepat ini menyelesaikan permasalahan-permasalahan baik itu kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan ataupun kebutuhan dalam pembiayaan. Ya, jadi masyarakat biasanya, apalagi kalau Fasiankes ya, kita sudah sampaikan kita punya nanti fasilitas yang teman-teman kalau mau, terutama Fasiankes yang mau berkomunikasi atau berkonsultasi terhadap hal ini, maka hubungi kami gitu. Gitu. Jadi itu kita sudah punya semacam WAG grupnya gitu. Oke, baik, Ya, baik, dan baik. diharapkan tadi tidak boleh ada penolakan pelayanan pasien. Itu yang paling utama. Ya, jadi kami selalu tekankan karena yang pertama itu lakukan dulu pelayanan. Ya, karena kemarin BPJS sudah menyampaikan dijamin itu tidak sampai dibayar gitu. Ya, karena tadi ya solusinya kan banyak sebetulnya, termasuk yang disampaikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat gitu. Jadi buat masyarakat tidak usah khawatir ketika ada masalah seperti itu, nanti udah otomatis kita sepakat kemarin dari rumah sakit, dari puskesmas menyampaikan ke Dinas Kesehatan Kota Kabupaten, nanti Dinas Kesehatan Kota Kabupaten yang akan berkonsultasi kepada kami. Dan kami itu 1 kali 24 jam teh. Ya, masalah kesehatan. Jadi ada satu grup WAG ya khusus untuk pembiayaan jaminan kesehatan. Nah, di situ teman-teman biasanya kita berproses ya? Betul. Apalagi sekarang Pak Gubernur kan punya Balai Pananggahan ya, yang di Gedung Sate. Nah, itu pun kami lakukan bantuan-bantuan seperti yang tadi saya sampaikan ya, dari mulai pembiayaan ya, dan kami pun sudah menyiapkan skema dari pembiayaan apa yang akan kami berikan kepada masyarakat, ya, baik itu misalnya jika aturannya sesuai SKTM, ya, atau surat keterangan tidak mampu yang berlaku di 6 RSUD milik Provinsi Jawa Barat. Nah, itu mangga kepada masyarakat yang rumahnya dekat Welas Asih, Rumah Sakit Kesehatan Kerja, Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, Pamengpeuk, Rumah Sakit Jampang Kulon, termasuk Rumah Sakit Paru Sidawangi, itu kami sudah menyiapkan dana yang disiapkan bagi masyarakat Jawa Barat yang tadi, baik yang tidak punya BPJS ya, ataupun tadi reaktivasinya misalnya belum jalan. Gitu. Jadi solusi sudah banyak disiapkan sebetulnya oleh kami begitu. Yang penting bagi kami tadi pelayanan harus istimewa gitu pesanan Pak Gubernur ya. Pelayanan istimewa itu yaitu ya sampai tuntas dampaknya dirasakan oleh masyarakat langsung. Artinya targetnya adalah tidak ada masyarakat yang tidak dilayani secara kesehatan begitu di Jawa Barat ya Bu ya. Bu, kita juga ingin tahu nih Bu bagaimana kemudian ini memastikan ini kan sedang rapih-rapih data begitu ya, administrasi gitu ya. Bagaimana ini memastikan agar kemudian warga miskin ini tetap bisa terdaftar JKN PBI selanjutnya nih Bu? Ya. Jadi ketika sudah direaktivasi tentu jadi kemudahan ya Teh. Ya, karena begitu direaktivasi siapapun itu pasti aktif lagi. Itu yang pertama. Siapapun pasti aktif lagi ya. Ya. Nah, di dalam masa itu ada tenggang waktu 2 kali 3 bulan. Kenapa 2 kali 3 bulan? Sebetulnya pembaharuan data itu setiap hari dilakukan. Begitu ada yang reaktivasi 1 hari, bikin gitu ya. Tapi setiap tiap hari dilakukan pembaruan. Tapi setiap 3 bulan itu dilakukan yang kita sebut dengan pengelompokan atau biasa kita sebut adalah desil. Ya, desil itu pengelompokan atau desil itu ada 10. Di mana desil 1 sampai 4 itu adalah yang golongan kategori tidak mampu. Yang 5 sampai 10 dianggap yang mampu. Nah, pengelompokan data itu dilakukan setiap 3 bulan sekali. Nah, yang melakukan reaktivasi tadi itu ada waktu 2 kali 3 bulan. Ya, apabila di dalam masa tenggang 2 kali 3 bulan masyarakat itu tidak memperbaharui datanya seperti tadi yang saya sampaikan ya, yang tadinya bukan tadinya pekerja honorer misalnya ya, lalu sekarang jadi pekerja P3K kan udah masuk ASN, nggak boleh. Nah,
ketika data itu misalnya ya masa tuh ya udah mah SN tetap jadi PBI JKN kan malu gitu ya. Nah, ketika itu otomatis kan tidak diperbaharui, itu langsung dihapus teh. Secara otomatis Secara ya. otomatis. Jadi kalau saya sih yakin karena tadi yang 1.900.000 itu nggak ada syarat-syarat itu teh. Pokoknya yang penting mah ada surat keterangan sedang dirawat atau sedang punya penyakit tertentu ya. Maka semuanya itu akan langsung aktif lagi, betul. Tapi kalau pembaruan data itu selama 2 kali 3 bulan tidak dilakukan, secara otomatis nanti akan dihapus dari desil 1 sampai 4 tadi. Oleh sistem tadi. Betul. Jadi lama-lama mah akan rapih gitu teh. Bahwa ya mohon maaf ya, ke depan itu dengan DTSN ini justru orang yang berhak akan yang mendapatkan. Betul, yang berhak itu justru akan mendapatkan. Karena nanti ketika masuk desil 1 sampai 4 itu akan ada stiker di depan rumahnya. Gitu. Jadi tentu insya Allah akan banyak isu kan bahwa ini bansos ini nggak sampai gitu ya, keluarga harapan ini salah sasaran gitu ya, atau BPJS kok dipunyai oleh orang-orang tertentu misalnya seperti itu. Nah, ke depan itu dengan adanya perapihan DTSN ini saya yakin akan merapihkan dan tentu orang yang berhak mendapatkan bantuan akan mendapatkan bantuan. Orang yang tidak berhak ya harus ikhlas ya bahwa memang tidak berhak untuk mendapatkan bantuan. Karena ada yang lebih prioritas. Betul. Baik. Ibu mungkin terakhir nih Bu, apa pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat Jawa Barat khususnya yang khawatir mungkin akan kehilangan akses kesehatan dari adanya mungkin benah-benah ini, penonaktifan juga, seperti apa Bu yang ingin disampaikan? Jadi yang pertama adalah kami dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat itu sudah banyak memberikan kemudahan. Ya, salah satunya tadi semua elemen akan membantu. Ya, tadi pagi saya mendapat WA dari salah satu kepala dinas sosial yang menyampaikan kami akan mensosialisasikan kebijakan ini kepada petugas, ada puskesos ya, ada petugas namanya di lapangan itu petugas sosial yang akan melakukan namanya ground checking. Ground checking. Ya, ground checking itu adalah melihat betul enggak orang teh tidak mampu gitu ya. Checking di lapangan betul, gitu ya. Mohon. Jadi itu tadi setiap 3 bulan itu ketika sudah ground checking, maka yang tadinya di lapangan sudah dilakukan pengecekan, yang tadinya betul-betul tidak mampu, berarti tetap menjadi anggota PBI JKN. Tapi kalau yang ternyata ground checking, oh ternyata rumah bagus misalnya gitu ya, terus pekerjaan punya gitu, walaupun misalnya hidup sendiri ternyata anaknya mah bekerja gitu ya, berarti kan masuk golongan mampu. Maka otomatis itu setelah dilakukan ground checking ternyata bukan yang mempunyai hak, maka akan dikeluarkan. Ya, jadi bagi masyarakat Jawa Barat yang pertama untuk yang tanda kutip memerlukan bantuan, segera lakukan reaktivasi, jangan tunggu sakit. Gitu ya, kalau ibu bapak merasa berhak ya, apalagi punten bantu para tetangga begitu ya, ketika misalnya tetangganya mungkin kan kadang mohon maaf orang yang tidak mampu suka malu gitu ya. Atau tadi kata teteh nggak tahu informasi harus reaktivasi begitu. Jadi bagi masyarakat mari kita saling membantu ketika menemukan orang tidak mampu, BPJS-nya nonaktif, yuk bantu untuk melakukan reaktivasi, jangan tunggu sakit. Itu. Nah, bagi masyarakat yang tanda kutip mohon maaf ya tidak mampu lalu tidak tahu apakah BPJS-nya dinonaktifkan apa tidak untuk BPJS PBI JKN ya, maka lakukan ke puskesmas, datang ke puskesmas, nanti akan tahu untuk termasuk yang termasuk yang dilakukan penonaktifan apa tidak. Nah, kalau pada saat itu ternyata masuk kepada penonaktifan, langsung minta surat keterangan ke puskesmas ya, baru ke Dinsos, maka insya Allah akan diaktifkan. Dan jangan lupa dilakukan pembaharuan data 2 kali 3 bulan. 2 kali gitu 3 ya, bulan. supaya ibu bapak tetap mendapatkan hak yang harus didapatkan begitu ya. Oke, baik. Segala solusi ini juga sudah disiapkan tentunya secara aktif begitu ya oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya adalah Dinas Kesehatan. Terima kasih Ibu atas satu lagi. Oke. Ya, jangan lupa kalau ada masalah ya, pihak fasilitas pelayanan kesehatan baik itu puskesmas, rumah sakit langsung komplain ya, atau silakan berkomunikasi dengan Dinas Kesehatan Kota Kabupaten setempat. Nanti mereka sudah diwajibkan untuk menghubungi kami. Jadi supaya cepat gitu ya. Jangan malu solusinya. untuk bertanya, Betul. jangan takut untuk bertanya karena pasti ada solusi yang sudah disiapkan dan gitu sudah ya. dikomitmenkan. Baik. Gitu. Jadi secepat
kita bekerja, secepat itulah kita bermanfaat. Gitu, Terima Teteh. kasih banyak Bu atas waktu yang bersama Sama-sama. kami di Kompas TV. Semoga tadi informasinya ini sangat bermanfaat untuk apalagi masyarakat yang mungkin sekarang masih gundah gulana begitu ya dengan adanya kejadian kemarin. Tapi semoga ini bisa menenangkan masyarakat juga dan meyakinkan masyarakat lagi. Saudara, dari penjelasan yang disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Dr. Raden Vini Adiadi Dewi, dapat kita simpulkan tentunya bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen menjamin hak kesehatan masyarakat, termasuk bagi warga yang terdampak penonaktifan JKN PBI. Masyarakat tentunya dihimbau untuk segera mengecek status kepesertaan JKN dan melapor ke Puskesmas, Dinas Kesehatan setempat atau BPJS Kesehatan jika mengalami kendala. Itu tadi, saudara, semoga apa yang kita bahas pada pagi hari ini dapat bermanfaat dan juga mengisi ruang edukasi. Akhir kata, saya Fida Alatas beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas.